Salam Suksma Angling Dharma. Ya, selamat malam. Guru Ratu masih di Pesanggeran. Hari ini kembali Guru Ratu lanjutkan agar kita dalam hidup ini mempunyai keseimbangan antara ya rohani maupun lahir maupun rohani. Tentunya kita harus punya niat kesadaran dari dalam jiwa dulu. Tapi kalau dari dalam jiwa kita sudah sulit untuk adanya suatu niat dan kesadaran serta ketulusan, apalagi keyakinan tidak ada, tentunya sulit adanya suatu perubahan yang kedepannya yang mungkin lebih baik, yang sulit kita akan dapatkan atau temui. Banyak pengalaman hidup yang mungkin sudah kita jalanin, mungkin banyak ujian, banyak hal-hal pahit yang sudah menimpa hidup kita. Mestinya kita sudah sadar kita. Pasti kita ada yang kurang, banyak kita punya kekurangan. Lebih banyaklah kita mulat sarira namanya, lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak kita merenung, lebih banyak kita ya mendekatkan diri pada Tuhan, lebih banyak berserah diri. Jangan kita terus mencari persoalan, mencoba-coba lagi kehidupan yang selama ini dengan banyaknya teguran itu. Artinya kita sudah diingatkan bahwa kita ini pasti banyak kekurangan. Dari situ kita harus mulai sadar dan yakin bahwa teguran itu tentunya adalah baik diberikan kepada kita oleh Tuhan. Diingatkan kita agar kita tentunya salah satu yang paling utama adalah kita ini salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling lemah. Ya, walaupun kita mempunyai kelebihan di antara ciptaannya, kita jadi makhluk yang lemah. Kenapa makhluk lemah? Karena alam pikiran ini kalau kita tidak terkendali akan liar kemana-mana. Makanya untuk mengendalikan alam pikiran kita ini, seperti kusir, ada kuda, harus ada mengendalikan. Dulu dalam perang Mahabharata, Bratayuda, kan kuda itu kan dikekang oleh si Rama. Jadi sejatinya bukan si Rama, si Krishna. Jadi sejatinya kita sebagai manusia harus percaya dan yakin, anggaplah kuda itu adalah pikiran kita. Seperti ya ada kuda dibawa oleh Panco Pendawa, ada Krishna, ada bendera Krishna di situ. Ya, ada Betara Krishna, ada utusan, ada Awatara. Jadi kita untuk mengendalikan pikiran itu tentunya satu poinnya adalah kita tentunya mau belajar untuk lebih banyak mendengarkan nasihat-nasihat rohani, nasihat apapun yang baik, banyak bersembahyang, berdoa. Ya, karena dengan banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat rohani, banyak wajangan-wajangan ketuhanan, wajangan yang positif, baik, kita di situ akan tahu, oh ini keliru, ini salah, ini sudah benar. Kita akan tentunya punya pikiran dan jiwa kita semakin terang. Tapi kalau kita sudah tidak mau bergaul, tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang, apalagi mau belajar, tidak mau, apalagi wah susah. Kita akan merasa diri paling benar. Sejatinya disitulah kelemahan manusia, di Yunan memboyo jani. Kalau mendengarkan hal-hal yang positif, jarang mau kumpul-kumpul membicarakan masalah hal ketuhanan, apalagi jarang. Tapi kalau kumpul-kumpul untuk makan, minum, untuk happy-happy, ya kan itu sudah kita lihat banyak orang penggemarnya. Tapi kalau kita untuk membicarakan keagungan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, ya tentang hukum penciptaan, tentang bagaimana kita hidup, kualitas hidup kita, spiritual kita lebih baik, kan sulit. Tapi dalam kenyataannya kalau kita susah, kita sakit biar cepat sembuh, kita nggak punya uang biar cepat punya uang, kalau kita susah biar cepat selesai. Itu manusia. Kita prosesnya kita tidak mau jalani, kita proses untuk berbuat kebaikan aja kita tidak mau. Sedangkan pada saat kita dikasih susah, kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, merasa diri sudah paling benar, merasa sudah rajin sembahyang. Rajin sembahyang itu kan salah satu kewajiban, tapi yang paling utama adalah berbuat kebaikan secara universal. Beribadah itu secara lahir, secara umum, secara yang kita nyatakan, membawa sesajen, sembahyang ke pura, ke masjid, ke gereja, mengaturkan sesaji, itu beribadah. Tapi beribadah yang paling umum, paling sempurna adalah universal, adalah kita beribadah, berbuat kebaikan kepada semua ciptaannya. Itu namanya ibadah. Kalau kita sering menolong sesama, sering berbagi rezeki, artinya kita sudah berbakti pada Tuhan. Kenapa? Karena kita di dalam jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa makhluk hidup atau benda mati pun yang kita hormati, kita tolong, ada beliau. Berarti kita secara tidak langsung sudah berbakti pada beliau. Apa yang kalian persembahkan akan kembali
dilipatkan rezekinya asal kita tulus ikhlas dan sesuai dengan kemampuan. Seperti Guru Ratu tadi disampaikan lagi, seimbangkanlah antara kebersihan batin dan lahir. Secara batin kita banyak mendengarkan nasihat rohani, banyak mendengarkan tutur-tutur ujangan yang positif yang membuat jiwa kita terbuka, membuat rohani kita, jiwa-jiwa dharma kita keluar. Tapi kalau kita tidak pernah mendengarkan nasihat orang, walaupun kalian rajin sembahyang tiap hari pun, pikiran kalian belum tentu tenang. Bisa aja kalian sering pikiran jadi kosong. Banyak orang rajin sembahyang, trisandia, mungkin sholatnya bagus, tahajud sering zikir, sering bawa ya genitri, sudah pakai sering sholat atau mungkin kemana. Tapi kadang-kadang pikirannya sering kalut juga. Banyak sering diselimuti oleh jiwa-jiwa kebingungan karena dia kurang mencari ilmu pengetahuan, kurang mendengarkan nasihat orang lain. Walaupun mencari tapi tidak memakai, cuma mendengarkan saja. Banyak di sekeliling kita, banyak rajin sembahyang, berdoa, menjapa, kadang-kadang putus asa mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mencari ilmu pengetahuan, karena dengan dasar pengetahuan yang baik, yang luar biasa, bagus, membawa kebenaran, diimbangi dengan sembahyang, serada bakti yang bagus. Di situ kita akan tahu tata cara kita, bagaimana beretika kita menghadapi persoalan, bagaimana kita menghadapi situasi, kondisi, keadaan hidup. Tapi kalau kita hanya mengandalkan religius saja tanpa kita tatwa, sulit. Karena tatwa itu sejatinya paling tinggi tempatnya. Tatwa itu kan di pikiran. Tatwa itu kan ilmu pengetahuan, baru namanya susila, perbuatan, baru etika. Selama ini kan tatwa, ilmu pengetahuan itu dilupakan manusia. Yang mereka cari susila dan etika. Susila dan etika. Susila atau etika maupun ritual. Kebanyakan ritualnya mungkin ya bahwa ya perlengkapan segala macam, segala sesuatu mungkin kelihatan ya jarak berwibawa, bawa benda-benda antik. Ritualnya kita sering sembahyang, berdoa, meyatnya. Susila kita mungkin bagaimana kita sembahyang, bagaimana etikanya, itu memang bagus, salah satu poin. Tapi yang jangan lupa etika, tatwa adalah pengetahuan, karena dengan dasar pengetahuan yang baik lah susila kita akan lebih baik, dan ritual-ritual kita lakukan pun akhirnya akan menemukan kesempurnaan. Itu pesan dari Guru Ratu, LAD hidup jaya merdeka rahayu.